Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Indah Susanti dengan NIM 180810504 dari kelas B semester 5, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Senurjati, Cirebon. Di sini saya akan membahas materi tentang trigonometri. Pada materi trigonometri mempelajari tentang segitiga. Apa hubungan trigonometri dengan segitiga? Jadi, trigonometri mempelajari hubungan antara sisi dengan sudut di dalam segitiga. Trigonometri adalah salah satu cabang matematika yang banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, dalam bidang arsitektur, trigonometri digunakan untuk menghitung kekuatan kuda-kuda dari suatu bangunan. Yang kedua, dalam bidang teknik, trigonometri digunakan untuk mengoptimalkan kerja putaran pada mesin sehingga pekerjaan akan lebih efisien. Dan yang ketiga, dalam bidang navigasi, sistem pesawat terbang juga menggunakan konsep trigonometri. Dalam trigonometri, kita harus mengetahui 3 hal yang paling utama, yaitu sin kepanjangan dari sinus, cos kepanjangan dari kosinus, dan tan kepanjangan dari tangen. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai sin, cos, dan tan? Kita bisa cari dari segitiga tersebut. Terdapat sudut alfa. Nah, di depan sudut alfa dinamakan sisi depan. Selanjutnya, sisi miring. Dan yang terakhir, sisi samping. Hal ini cuma berlaku untuk segitiga siku-siku. Apa hubungannya sisi dalam segitiga siku-siku dengan sin cos tan? Pada dasarnya, sin yaitu depan dibagi miring atau biasanya disebut dengan sin sama dengan demi. Cos yaitu samping dibagi miring, biasanya disebut dengan cos sama dengan sami. Tan yaitu depan dibagi samping, biasanya disebut dengan tan sama dengan desa. Trigonometri juga mempunyai sudut istimewa loh. Sudut istimewa adalah sudut-sudut yang mempunyai nilai sin, cos, dan tan yang sederhana dan mudah diingat. Sudut-sudut istimewa trigonometri bisa dilihat pada tabel berikut ini. Yang selanjutnya ada kuadran. Kuadran adalah penggolongan atau pengklasifikasian sudut. Di sini menggunakan basis lingkaran. Satu lingkaran itu 360 derajat dibagi menjadi 4 daerah, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana pada kuadran 1 yaitu untuk semua sudut yang nilainya di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Pada kuadran 2 yaitu untuk semua nilai sudut yang nilainya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Pada kuadran 3 yaitu untuk semua sudut yang nilainya di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan pada kuadran 4 untuk semua sudut yang nilainya di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Pada kuadran tersebut mempunyai ciri-ciri khusus untuk nilai sin, cos, dan tan, yaitu pada kuadran 1 semuanya positif. Pada kuadran 2 nilai sin positif. Pada kuadran 3 nilai tan positif. Dan pada kuadran 4 nilai cos positif.
Teman-teman bisa melihat contoh berikut ini. Yang selanjutnya ada persamaan trigonometri. Rumus persamaan trigonometri dibagi menjadi 3, yaitu sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Dan masing-masing di dalamnya sudah mempunyai rumusnya masing-masing. Teman-teman bisa lihat di slide berikut ini. Selanjutnya, marilah kita pahami bersama-sama contoh persamaan dari trigonometri. Setelah itu, ada pertidaksamaan trigonometri. Pertidaksamaan trigonometri adalah pertidaksamaan yang memuat sin, cos, tan, dan memuat tanda ketaksamaan, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri. Yang pertama, tentukan pembuat nol. Yang kedua, tentukan penyelesaian. Di sini terdapat contoh pertidaksamaan trigonometri. Silakan teman-teman pahami ya. Selanjutnya ada identitas trigonometri. Teman-teman bisa pahami identitas trigonometri dan rumus trigonometri dalam slide berikut ini. Nah, selanjutnya ada contoh identitas trigonometri. Teman-teman bisa lihat pada slide berikut ini. Setelah itu, ada grafik fungsi trigonometri. Untuk menggambar grafik fungsi pada sin, menggunakan rumus Y sama dengan A sin dikali AX. Untuk menggambar grafik fungsi pada cos, bisa menggunakan rumus Y sama dengan cos AX. Dan untuk menggambarkan grafik fungsi pada tan, teman-teman bisa menggunakan rumus Y sama dengan tan AX, di mana keterangannya yaitu A kapital yaitu amplitudo, nilai maksimum yaitu A, nilai minimum yaitu negatif A. Jika amplitudonya positif, maka arah grafiknya akan ke atas terlebih dahulu. Jika amplitudonya negatif, maka arah grafiknya akan ke bawah terlebih dahulu. Selanjutnya ada A. A yaitu period atau disebut atau biasanya ditulis dengan huruf T kapital. T kapital sama dengan 360 derajat dibagi A. Untuk menunjukkan banyaknya gelombang. Jika A sama dengan 1, berarti 360 derajat per 1 sama dengan 360 derajat. Jadi, satu gelombang terdapat 360 derajat. Selanjutnya, teman-teman bisa pahami contoh dari grafik fungsi trigonometri berikut ini.
Selanjutnya yang terakhir ada koordinat polar. Koordinat polar adalah koordinat kartesius pada sebuah lingkaran. Kita ilustrasikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah bidang kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y serta disebut dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya, lingkaran tersebut berpusat di titik 0,0 sehingga ditulis berdasarkan radius lingkaran R dan sudut alfa yang dibentuk terhadap sumbu X, yaitu A sama dengan R, alfa. R itu jari-jari. Dalam koordinat polar biasanya ditulis A sama dengan dalam kurung R, alfa. Dalam koordinat kartesius biasanya ditulis dengan A sama dengan X, Y. Cara mengubah koordinat polar ke kartesius terdapat dua rumus. Yang pertama, X sama dengan R dikali cos alfa dan Y sama dengan R dikali sin alfa. Selanjutnya, cara mengubah koordinat kartesius ke koordinat polar menggunakan dua rumus. Yang pertama, R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Dan yang kedua, tan alfa sama dengan Y dibagi X. Selanjutnya, teman-teman bisa mempelajari contoh berikut ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.